Halo, assalamualaikum. Langsung aja, Pras. Eh, Coba Bill, apa direkam sama ente buat apa? Buat cadangan. Takutnya nanti di sini ada trouble. Rekam di HP bisa nggak? Ya nggak apa-apa, mending screen layar aja. Oke, bentar. Mulai ini. Mangga, mangga, mangga. Ada yang mau masuk ya? Taruh bentar. Ayo, bentar. Pengujinya udah ada yang masuk. Udah ada masuk semua. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Langsung saja. Di sini saya selaku moderator akan mempresentasikan sistem informasi laporan dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tangerang. Selanjutnya saya akan serahkan kepada partner presentasi saya yaitu Fajar Lajuardi. Padanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kang Nabil, anggota kelompok RPL dari pengampu dosen Bapak Indra Mkom. Yang terhormat para penguji, Saudari Raisa Malika, Saudari Ayu, Saudari Reina, terima kasih untuk menyempatkan waktunya hadir di presentasi tugas sistem informasi laporan dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tangerang. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi mukadimah, saya akan menjelaskan terkait penelitian yang saya buat di Bawaslu Kabupaten Tangerang. Oke, langsung. Untuk layar, buat ngecek ini nyala semua. Konfirmasinya gimana? Mohon izin, teman-teman bisa dilihat ininya apa? Slide-nya terlihat? Terlihat. Oke, sudah Terlihat, terlihat. sudah terganti apa keganti ya? Udah diganti belum ke slide berikutnya? Udah di slide Masih slide pertama. masih slide pertama ya? Apa ya? Oh, jadi ini sharingnya berarti bukan begini. Saya hentikan dulu. Oke, mohon maaf. Saya lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang terkait penelitian sistem pelaporan dugaan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Tangerang adalah pemilihan umum yang demokratis dan jujur memerlukan pengawasan yang efektif. Laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan salah satu instrumen penting bagi pengawas pemilu. Untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Tangerang harus berinovasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan laporan. Nah, sigap lapor atau sistem dugaan pelanggaran pemilu ini adalah sistem informasi secara online yang mudah digunakan, aman dan efektif. Sigap lapor ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawas pemilu. Nah, identifikasi masalahnya adalah kesadaran masyarakat. Masyarakat masih belum sepenuhnya menjadi pentingnya melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Pemahaman masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tata cara dan prosedur pelaporan dugaan pelanggaran pemilu. Kelengkapan data dan informasi laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh masyarakat seringkali tidak dilengkapi dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Efektivitas dan pengawasan, minimnya SDM Bawaslu Kabupaten Tangerang
penting sekali untuk mendorong untuk berinovasi dalam meningkatkan efektivitas untuk akselerasi kinerja pengawasan di lapangan. Karena SDM di Bawaslu Kabupaten Tangerang sangat minim, tidak mungkin selama 24 jam 29 kecamatan diawasi dalam minimnya SDM yang terbatas. Oke, next. Dari rumusan masalah kita rumuskan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terkait masalah kesadaran masyarakat. Pemahaman masyarakat bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tata cara dan prosedur pelaporan dugaan pelanggaran pemilu. Kelengkapan data, bagaimana mengatasi permasalahan ketidaklengkapan data dan informasi pada laporan dugaan pelanggaran pemilu. Nah, tindak lanjut dan efektivitas, Bawaslu belum sepenuhnya efektif dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal kecepatan dan ketepatan respon. Karena yang tadi permasalahannya itu SDM yang minim dan tidak bisa mencakup 29 kecamatan dan ada 500 lebih desa di Kabupaten Tangerang ini. Nah, kita fokuskan dari batasan masalah ini dari ruang lingkup geografisnya. Kita fokuskan penelitian terbatas pada satu atau beberapa wilayah tertentu, tingkat lokal atau tingkat nasional. Jadi ada beberapa kecamatan yang kita ambil sampling dari batasan masalah ruang lingkup geografisnya. Dan jadi masyarakat menjadi sasarannya, pemilih pengamat pemilu dan pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu. Media sosialisasi, format dan konten. Upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat dilakukan melalui media sosial, media massa, dan kegiatan penyuluhan langsung. Sudah beberapa kali, seringkali Bawaslu juga telah memberikan sosialisasinya melewati media sosial di website, di Instagram, di YouTube, bahkan langsung ke instansi-instansi terkait pengawasan partisipatif. Dan kapasitas sumber daya Bawaslu, upaya peningkatan efektivitas tindak lanjut Bawaslu terfokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia di internal Bawaslu, agar bagaimana nanti ke depan kita mempunyai inovasi karena teknologi adalah keniscayaan. Dan periode waktu penelitian ini membatasi waktu implementasi solusi dan dalam rukun waktu tertentu. Mungkin akan berjenjang dalam pengembangan nantinya. Nah, tujuan penelitian ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran pemilu, karena di luar sana banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana cara melaporkan pelanggaran pemilu dan masih ada rentan dan jarak di sana. Mungkin terkait jauhnya kantor Bawaslu, mungkin tidak tahu di tingkat kecamatan ada Panwaslu atau tingkat desa ada PKD di sana. Nah, ini tujuan penelitian ini untuk membuat sistem sigap lapor itu. Nah, mempermudah masyarakat dalam mengakses dalam menggunakan layanan pelaporan pelanggaran pemilu. Sudah tentu nanti sistem ini akan membantu masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Masyarakat melaporkan pelanggaran pemilu melalui sigap lapor dan meningkatkan efektivitas penanganan laporan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu. Oke, manfaatnya apa? Di sini ada dua manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi Bawaslu. Untuk masyarakat adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Jadi masyarakat juga punya andil peran penting, karena pemilu adalah bukan hanya hak demokrasi, tapi bentuk reflektivitas kita terkait kedaulatan rakyat. Karena negara Indonesia pucuk kekuasaannya dari kedaulatan rakyat tersebut. Dari suara-suara itu yang menentukan masa depan Indonesia ke depan. Nah, masyarakat melaporkan pelanggaran pemilu melalui sigap lapor, mempermudah masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan pelaporan pelanggaran pemilu, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu. Sudah tentu kalau misalkan kita memangkas birokrasi dari hal yang manual menjadi sistem, sistem ini karena teknologi sudah menjadi makanan primer atau makanan sehari-hari kita, ya kita hadirkan sistem dugaan laporan pelanggaran pemilu, apalagi sekarang dari momentum yang pemilu. Nah, manfaat bagi Bawaslu apa? Meningkatkan efektivitas penanganan laporan pelanggaran pemilu yang tadinya kita harus mengawasi secara melekat ya 24 jam. Jika ada tingkat desa, tingkat kecamatan itu berjenjang, kita harus siap siaga dan langsung ke tempat. Jadi nggak harus ke tempat, masyarakat juga bisa foto, langsung deskripsikan,
mau menjadi pelapor, mau melampirkan KTP-nya, siap untuk diverifikasi, kita langsung siap dengan sistem ini. Nah, data pelanggaran pemilu bisa diolah oleh Bawaslu dengan by system, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Bawaslu, karena data ini nanti menjadi diagram infografis nantinya di website, berapa tingkat kecurangan atau tingkat laporan atau tingkat tindak lanjut yang nantinya dari by system sikap lapor ini. Nanti kan bisa masyarakat bisa melihat kerjanya Bawaslu itu kadang-kadang masih ada bertanyakan apa sih kerjanya. Nah, dari kesimpulannya, sigap lapor bukan sarana yang bermanfaat bagi masyarakat dan Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, bersih dan berintegritas. Nah, teknik pengumpulan datanya seperti apa? Nah, teknik pengumpulan datanya ada dua jenis data, ada data primer dan sekunder. Primernya diketahui dari masyarakat, Bawaslu dan pakar atau pengamat pemilu. Sekundernya dari buku, referensi buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi. Langkah-langkahnya ada 6 langkah. Ada kita studi literatur, wawancara langsung, analisis data online, banyak data online yang kita bisa lihat di website-website terkait tingkat pelanggaran pemilu di Kabupaten Tangerang khususnya. Kita bisa analisis data online-nya, diobservasi survei online, dan kita validasi apakah betul dari data-data yang bersebaran di dunia online dan di lapangan. Nah, kesimpulannya penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini mendapatkan data yang komprehensif dan valid, menghindari bias dan memastikan data mencerminkan realitas. Jadi benar-benar mencerminkan realitas, tidak bias. Nah, setelah itu kita identifikasi penilaian dan mitigasi risikonya. Tujuannya apa? Mengurangi risiko yang dapat terjadi pada sigap lapor, meningkatkan efektivitas sigap lapor dalam mendukung pengawasan pemilu. Langkah-langkahnya identifikasi risiko kita dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya internal maupun faktor eksternal. Dan risikonya menganalisis risiko yang telah diidentifikasi untuk menentukan tingkat keparahan risiko tersebut. Mitigasi risikonya mengurangi risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Contoh tindakan mitigasinya, keamanan data yang informasi mungkin akan bocor. Nah, kita menerapkan teknologi keamanan yang memadai seperti enkripsi data yang autentikasinya multifaktor. Keadaan sistem melakukan pemeliharaan dan peningkatan sistem secara berkala. Selalu dipantau bagaimana sistem ini nanti ke depan menjadi lebih berkembang, dan kita lihat namanya sistem pasti ada cacatnya, pasti ada bugnya. Jadi itu preventif dibutuhkan untuk pemeliharaan. Jadi kesimpulannya adalah penilaian dan mitigasi risiko secara tepat dapat membantu mengurangi risiko dan dapat meningkatkan efektivitas sistem tersebut dalam mendukung pengawasan pemilu. Jadi setidaknya bisa mengurangi lah. Nah, landasan teori ini sistem informasi menurut Ludwig van Bertalanffy, sistem yang kompleks yang terdiri dari elemen yang saling terkait dan berinteraksi. Setiap komponen memiliki dampak terhadap keseimbangan dan fungsi keseluruhan. Pelaporan pelanggaran adalah tindakan menyampaikan informasi terkait dengan pelanggaran. Tujuannya mengungkap pelanggaran, menjaga integritas, dan meningkatkan akuntabilitas dengan metode agile. Pendekatan pengembangan perangkat lunak yang fleksibel dan adaptif, karena agile ini pendekatan metodenya sangat fleksibel. Jadi menurut manifesto agile, pendekatan ini menekan pada individu yang interaksi perangkat lunak yang berfungsi dan respon terhadap perubahan. Jadi sangat mudah gitu dalam ada perubahan yang kita mau dari metode agile dengan model sprint, pendekatan interaktif dan incremental. Jadi teori-teori tersebut digunakan untuk memberikan pemahaman yang holistik dan menyeluruh tentang mendukung pengembangan sistem informasi laporan dugaan pelanggaran dengan pendekatan agile. Oke, kerangka pemikiran seperti apa konsepnya? Ya, konsepnya kita lihat masyarakat melaporkan pelanggaran pemilu secara mudah dan cepat. Nah, fiturnya antarmuka, sederhana, pelaporan yang instan. Nah, yang kedua, dari skemanya adalah sistem pengolahan data agar data laporan pelanggaran pemilu dikelola terpusat dan aman. Fiturnya penyimpanan terenskripsi dan kategorisasi datanya aman.
Nah, sistemnya seperti apa? Ya, sistemnya karena ini pelaporan adalah tindak lanjut. Menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu dengan cepat dan tepat dengan fitur notifikasi otomatis alur kerjanya yang terstruktur, berjenjang. Jadi masyarakat pun nanti punya untuk hak akses login sebagai pengguna user. Jadi kesimpulannya sigap lapor ini mendukung efisiensi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Semua bisa mengawasi pemilu tanpa ragu untuk melaporkan dan takut. Jadi bersama Bawaslu tegakkan pemilu, bersama rakyat awasi pemilu. Jadi pas itu. Oke, metode penelitian seperti apa? Kita uh, pasti meneliti dari profil Bawaslu, dari sejarahnya, struktur organisasinya, jadwal penelitiannya. Kita dari pengumpulan datanya dan lokasi penelitiannya. Jadi kesimpulannya adalah dari profil singkat Bawaslu dan sejarah-sejarah visi misi dan struktur jadwal dan metode penelitian ini menjadi dasar pemahaman kuat untuk penelitian lebih lanjut. Mungkin teman-teman bisa baca terkait profil Bawaslu, sejarah, struktur organisasinya, jadwal penelitiannya kapan, metode pengumpulan datanya seperti apa, dan tempat jadwal penelitiannya. Oke, ini gambaran sistem berjalannya seperti ini. Jadi penjelasan secara singkatnya, ini adalah sistem input dari sistem aplikasi Sigap Lapor adalah data laporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat. Data ini terdiri dari informasi-informasi yang diperlukan untuk membuat laporan seperti nama, nomor teleponnya, alamat emailnya, jenis pelanggarannya apa. Jadi ada 2 pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana di pemilu ini. Jadi bisa nanti sebagai petugas bisa memilah. Jadi Bawaslu dapat memvalidasi laporan tersebut. Nah, ketika misalkan laporan itu ditindaklanjuti, kita regis misalkan sebagai pelanggaran klasifikasinya adalah administratif, ya kita klarifikasi. Begitupun juga pidana, kita langsung dalam lembaga Gakumdu. Gakumdu ini Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, outputnya dari sistem aplikasi Sigap Lapor ini adalah tanggapan petugas. Jadi ketika ada laporan, tanggapan petugas tindak lanjutnya, petugas dapat berupa laporan apakah ini valid, apakah laporan ini tidak valid. Nah, ketika masih dalam kajian, maka statusnya adalah laporan sedang diproses. Nah, ketika tidak memenuhi syarat unsur dugaan pelanggarannya, maka statusnya akan laporan ditolak atau tidak diregister karena buktinya kurang ataupun si pelapor ini lemah dalam mendeskripsikan dan melampirkan bukti-bukti yang ada. Karena setiap pelanggaran yang ada di Bawaslu itu tidak serta-merta diregis. Kita kaji dulu, ini jenisnya apa, apakah ini pidana ataupun ini administratif. Nah, bentuknya pidana langsung ada kurungan sebagai tersangkanya. Tapi kalau administratif ya bisa dari tidak boleh kampanye atau sampai di tidak boleh mencalonkan kembali. Jadi status laporannya nanti outputnya pelanggaran tersebut dapat berupa diproses, selesai atau ditolak. Seperti itu notifnya. Jadi seperti itu gambaran sistem berjalannya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang penyampaiannya atau dari teknisnya kami kurang, kami mohon maaf, kami masih belajar. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat teman-teman dan menjadi pembelajaran buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan, silahkan para penguji untuk mengajukan pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Izin bertanya, Bang. Bangga. Yang slide ke-9. Yang pokoknya yang identifikasi resiko itu. Ya itu. Kan di sini ada mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya resiko. Jelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya resiko tersebut. Ya, faktor-faktornya dari internal maupun faktor eksternal. Nah, internal itu bisa dari
dari petugasnya yang kadang mungkin lalai ya, ataupun dari sistemnya tersebut ngebug. Nah, eksternal bisa jadi serangan cyber. Nggak karena semua teknologi itu pasti ada kurangnya. Contoh, KPU pusat pun, KPU Republik Indonesia pernah itu dijebol oleh hacker. Itu seperti itu. Jadi ke depan bisa kita identifikasi dulu nih, risiko-risiko apa nanti ke depan. Nah, itu seperti itu. Makanya dari langkah identifikasi ini, kita setidaknya bisa mengurangi atau bisa menanggulanginya secara dini begitu. Ada lagi? Cukup, Bang. Saya Bang, Mangga. untuk saat ini dalam melakukan metode yang udah yang udah dilakukan di makalah kan. Nah, itu kira-kira apa sih kekurangannya? Maksudnya metode Agile-nya atau metode skemanya atau pengumpulan datanya? Metode dalam penyelesaian masalah yang dibahas ini. Tindakan mitigasi risiko. Ya, Pasti, makanya setiap adanya identifikasi penilaian dan mitigasi risiko ini ya karena untuk apa? Untuk menganalisis risiko yang akan datang ataupun yang nantinya ketika membuat sistem ini apa saja nanti yang bakal kejadian. Misal dari sistem server kita nggak bisa bayar mahal, kita pakai cloud computing, kita sewa cloud computing. Jadi pasti ada kekurangan, nggak mungkin sistem itu sempurna, nggak ada yang absolut. Semua sistem pasti ada aja yang kurangnya, karena setiap sistem yang by human itu pasti mempunyai kelemahan. Jadi itu penjelasannya. Tapi dalam kesimpulan identifikasi ini kita bisa menilai dari analisis tersebut untuk apa langkah mitigasi resikonya. Kalau misalkan kita mengasih cepat, tepat, jadi membantu mengurangi. Saya pakai kata mengurangi, tidak menghilangkan, hanya bisa mengurangi. Karena sistem ini online itu mungkin beberapa user ini akan terjadi crash atau seperti apa nanti ke depan. Itu ada aja di sistem. Bahkan platform WhatsApp pun pernah kan down server ataupun seperti apa pasti ada. Jadi metode-metode yang apapun terkait yang sudah diterapkan oleh peneliti membuat sistem pasti ada kekurangannya. Itu THYU. terus berarti kayak gitu solusi yang dilakukan apa? Ya, kita hanya bisa mengidentifikasinya masalahnya apa. Nah, jadi setelah diidentifikasi, langkah-langkahnya ya kita menganalisis resikonya nanti seperti apa untuk menemukan penilaian dan cara mitigasi resikonya. Itu enggak, jadi seperti itu. Jadi seperti keseharian aja. Setiap hari pasti ada masalah. Nanti gimana nih? Kita ngebayangin. Nah, ke depan seperti apa? Jadi begitu. Tidak ada mungkin masalah hilang, pasti ada. Tapi sebagai makhluk yang berpikir, ya kita menganalisis gitu. Di mana salahnya, seperti apa? Ya itulah identifikasi dan penilaian untuk mendapatkan mitigasi risikonya. Itu langkah-langkahnya. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Aku cukup sih aku. Oke, terima kasih. Oke, yang lain? Cukup. Oke, mungkin bila mana para penguji sudah cukup, kita sudahi presentasi pada malam hari ini. Saya selaku moderator dan Fajar Lajuardi
pamit undur diri. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Terima teman-teman kasih ya. untuk para penguji. I Izin love you live para penguji. ya.